Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Saputra, NIM 1713030030. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Lokal A. Adapun tujuan dari saya untuk membuat video presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Asuransi Syariah yang diampu oleh dosen Muhammad Hamzah ME. Adapun tugas ini guna untuk memenuhi syarat mengikuti ujian akhir semester. Ingin saya presentasikan pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian dari asuransi syariah dan fungsi dari asuransi syariah. Yang kedua merupakan landasan pemikiran dari asuransi syariah. Yang ketiga, perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta melakukan donasi sebagai sebagian atau seluruh kontribusi atau premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta lainnya. Maksud dalam peserta ini yaitu peserta asuransi lainnya. Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia, bahwa asuransi syariah adalah sebuah usaha saling tolong-menolong ataupun saling melindungi di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari asuransi syariah. Pertama, yaitu perlindungan jiwa. Seluruh tanggungan kecelakaan, cacat total, serta proses perencanaan keuangan dilakukan sesuai prinsip syariah. Setiap nasabah dapat menentukan besaran manfaat pertanggungan yang diinginkan, dan disinilah fungsi dan peran asuransi syariah. Yang kedua yaitu instrumen investasi. Mudharabah atau hasil investasi yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan menabung atau deposito, sehingga dapat berfungsi sebagai instrumen investasi. Adapun fungsi yang ketiga yaitu perlindungan biaya kesehatan. Ada juga penggantian biaya perawatan rumah sakit yang disebabkan oleh penyakit dan kecelakaan. Fungsi tenaga pemasar asuransi syariah diantaranya menyiapkan fasilitas cashless yang memudahkan perawatan di rumah sakit. Adapun fungsi yang keempat yaitu asuransi double claim. Beberapa produk asuransi syariah menawarkan sistem double claim, di mana nasabah dapat memanfaatkan perlindungan membayar tagihan yang ada. Fungsi yang terakhir yaitu pembebasan kontribusi dasar. Menariknya, setiap nasabah bisa menikmati fungsi asuransi syariah meskipun dalam situasi ketidakmampuan total untuk membayar tagihan yang ada. Kesimpulan dari fungsi asuransi syariah. Kesimpulan dari fungsi asuransi syariah adalah untuk memberikan perlindungan ketika terjadi sebuah risiko, maka semua peserta itu ditanggung oleh asuransi syariah. Poin kedua yaitu tentang landasan pemikiran dari asuransi syariah. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Dalam ayat ini mengajukan agar saling tolong-menolong dalam kebaikan. Salah satu bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah bergotong royong, menumbuhkan sejumlah dana melalui asuransi syariah untuk membantu sesama anggota yang membutuhkannya. Yang kedua, landasan yang kedua yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini Allah memerintahkan untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama. Pada poin ketiga yaitu mengenai perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang membedakan antara asuransi syariah, pertama yaitu dari pengelolaan risiko. Dari asuransi syariah, pengelolaan risiko menggunakan prinsip sharing of risk, yang berarti risiko akan dibebankan atau ditanggung perusahaan dan juga peserta asuransi itu sendiri.
Sedangkan dalam asuransi konvensional, pengelolaan risiko asuransi konvensional menggunakan risiko transfer of risk, yang berarti risiko akan dibeban atau ditanggung pihak perusahaan penerbit asuransi. Aspek pembeda yang kedua yaitu dari pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah, pengelolaan dana pada asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri. Dalam asuransi konvensional, pengelolaan dana pada asuransi konvensional berasal dari premi dan ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri. Pembeda yang kedua yaitu dari sistem perjanjian, menggunakan akad hibah yang didasarkan pada sistem syariah yang akan dipastikan halal. Sedangkan asuransi konvensional, sistem perjanjian dalam asuransi konvensional cenderung sama dengan perjanjian jual beli. Pembeda yang kedua dari kepemilikan dana. Asuransi syariah sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam asuransi syariah dana asuransi tersebut adalah milik bersama atau semua peserta asuransi, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Sedangkan dalam asuransi konvensional, premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut, yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan mengalokasikan dana asuransi. Yang kedua, dari segi pengawasan. Dalam asuransi syariah, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia dan diberi tugas untuk mengawasi segala bentuk pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia, termasuk mengeluarkan fatwa atau hukum yang mengaturnya. Sedangkan dalam asuransi konvensional, setiap orang harus memiliki polis asuransinya sendiri untuk dapat melakukan klaim dan juga menikmati layanan dari penyediaan jasa asuransi. Yang terakhir yaitu dari dana hangus. Perbedaan dari dana hangus. Pada asuransi syariah, dalam asuransi syariah tidak dikenal istilah dana hangus. Semua dana yang sudah dikeluarkan pemegang polis bisa diambil meskipun harus ada sebagian dana yang diikhlaskan. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dalam beberapa asuransi konvensional, dana yang tidak diklaim selama periode asuransi akan menjadi dana hangus yang tidak bisa dikembalikan kepada pemegang polis asuransi. Sebagai contoh adalah pemegang polis asuransi jiwa yang tidak meninggal dunia hingga masa pertanggungan selesai. Sekian dari video presentasi saya. Banyak salah dan kurang, semoga dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.